Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelana Puspayanti, NIM 2003001110119. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah melalui bahasa. Keunikan manusia bukan hanya terletak pada kemampuan berpikir saja, melainkan juga terletak pada kemampuan berbahasa. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa. Namun bukan hanya melalui bahasa saja, manusia juga dapat berkomunikasi melalui simbol atau melalui bahasa isyarat, yang mana biasanya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti ketidakmampuan untuk berbicara dan mendengar. Karena dalam berkomunikasi, kedua hal tersebut itu menjadi hal utama. Lalu, tanpa kemampuan bahasa, kegiatan berpikir serta pengembangan budaya tidak dapat dilakukan. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak memiliki kemampuan bahasa, maka kita tidak dapat menyampaikan nilai-nilai budaya yang kita punya kepada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya pun sama, tidak dapat menyalurkan atau memberitahukan nilai-nilai yang sudah kita punya kepada generasi berikutnya. Untuk itu, pengembangan budaya tidak dapat dilakukan. Lalu, yang kedua, jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat menyampaikan informasi yang kita punya atau ilmu yang kita punya kepada orang lain, sehingga kegiatan berpikir itu bisa terhambat. Lalu, bahasa memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek informatif dan aspek emotif. Aspek informatif di sini merupakan isi atau informasi yang ingin kita sampaikan ketika kita sedang berkomunikasi kepada orang lain. Lalu yang kedua ada emotif. Emotif ini kaitannya dengan emosi atau bagaimana penyampaian kita ketika kita sedang mengkomunikasikan informasi yang akan kita berikan. Apakah kita menyampaikannya dengan bahagia atau menyampaikannya dengan amarah, seperti itu. Kemudian lanjut, bahasa mengkomunikasikan tiga hal. Yang pertama buah pikiran, yang kedua perasaan, dan yang terakhir sikap. Contoh dari maksud buah pikiran ini, misalkan kita memiliki ide, kita memiliki pandangan, atau kita memiliki pikiran tentang suatu objek. Kemudian kita bisa mengkomunikasikan pemikiran kita tersebut kepada orang lain melalui bahasa. Sama halnya dengan buah pikiran, perasaan juga seperti itu. Kita dapat mengkomunikasikan perasaan kita melalui bahasa kepada orang lain tentang apa yang kita rasakan, seperti apakah kita merasakan ketika kita merasakan bahagia, ketika kita merasakan marah, kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kemudian lanjut, di sini ada arti bahasa. Arti bahasa di sini saya mengambil dua. Yang pertama, bahasa merupakan serangkaian bunyi yang digunakan sebagai alat berkomunikasi. Bukan hanya dengan bunyi, tapi juga dengan isyarat. Penjelasan ini sama dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua, bahasa merupakan lambang dari rangkaian bunyi atau kata. Rangkaian bunyi di sini diartikan sebagai kata yang memiliki arti tertentu dan digunakan untuk menyebutkan suatu objek. Dicontohkan seperti kata boneka dengan kata kasur. Boneka dengan kasur ini merupakan lambang yang kita berikan kepada suatu objek. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi kepada orang lain tanpa kita harus membawa objek tersebut di depan mata kita atau di dekat kita. Lalu di sini ada sedikit ada sebuah fun fact, saya menyebutnya fun fact, yaitu dalam bahasa terdapat pembendaharaan kata, di mana pembendaharaan ini merupakan kumpulan kata yang berasal dari pengalaman dan pemikiran manusia. Tentu saja hal ini akan terus bertambah. Pembendaharaan kata akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Karena perkembangan zaman dapat mempengaruhi pemikiran manusia, sehingga kata-kata baru akan muncul.
Kemudian ada komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah mensyaratkan bentuk komunikasi yang berbeda dari komunikasi estetika. Di komunikasi ilmiah, tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan. Sedangkan dalam komunikasi estetika itu lebih diperuntukkan atau digunakan dalam suatu penyampaian karya seperti puisi, drama, atau teater. Agar komunikasi ilmiah berjalan dengan baik, maka bahasa yang digunakan harus tidak ada unsur emotif, seperti itu. Kemudian, komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, objektif, atau terbebas dari unsur-unsur emotif tadi. Reproduktif di sini yaitu penyampaian suatu informasi yang sesuai dari sang informan hingga sampai ke penerima informasi. Bertujuannya untuk mencegah penyampaian informasi yang tidak sesuai. Lanjut, di sini ada kekurangan bahasa. Yang pertama, kekurangan ini pada hakikatnya terletak pada peranan bahasa itu sendiri yang bersifat multifungsi. Multifungsi di sini yaitu karena dalam bahasa itu mencakup 3 hal. Ada emotif, afektif, dan simbolik. Yang dimana komunikasi ilmiah sendiri tidak dianjurkan adanya unsur emotif. Lalu yang kedua, terletak pada arti yang tidak jelas atau paten pada kata-kata yang digunakan sebagai pembangunan bahasa. Di sini dicontohkan sebagai kata cinta. Kata cinta kita tidak bisa mengartikan dengan paten, dan kita tidak bisa mematokkan arti dari kata cinta. Karena kata cinta ini cakupannya luas. Bisa cinta terhadap pasangan, bisa cinta terhadap keluarga, cinta terhadap anak dan orang tua, bahkan cinta terhadap tanah air. Dan yang terakhir, bahasa memiliki arti majemuk atau lebih dari satu arti, atau bisa juga banyak kata namun satu arti. Contohnya di suku Hanunu yang memiliki 92 kata untuk satu arti, yaitu arti dari beras. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang tidak benar. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.